hubungan asam amino dengan hipertensi? Gini. Jadi asam amino itu kalau dia nggak ada di dalam dinding pembuluh darah itu ada endotel. Endotel itu disiapkan Allah mengeluarkan substansi namanya nitrik oksid NO. Ya. NO itu fungsinya adalah membuat pembuluh darah elastis dan mudah. Jadi ini bukan obat, bukan obat, tetapi dia memerantarai sel untuk bekerja sefisiologis mungkin, sehingga yang sebelumnya hipertensi jadi turun. Seolah obat, bukan obat. WHO itu menyampaikan ke Indonesia, hai Indonesia, masyarakatmu itu kurang buah dan sayuran 90%. Dunia memang kurang 76%, tapi lebih parah di Indonesia 90%. Negara yang hijau ini, kata WHO, 90% penduduknya kurang mengkonsumsi buah dan sayuran secara cukup. Indonesia nggak terima. Kemenkes bikin survei tahun 2018. Angkanya berapa? Masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi buah dan sayur 96%. Akhirnya diam. Kemenkes diam. WHO dari 90, ternyata realita kurang dari mencapai 90%. Apa sih kalau kurang buah dan sayur? Kurang vitamin, kurang mineral, kurang asam amino, kurang fitoprotein, fitokimia, diantaranya antioksidan. Kalau ini kurang semua, maka bisa diterima usia kepala 2, kepala 3 sudah kena degeneratif. Degeneratif apa sih? Gula darahnya mulai tinggi, tekanan darahnya mulai naik, pola pikirnya gagal fokus, gagal fokus, lalian, tidurnya tidak deep sleep, tidak nyenyak, kemudian tidak produktif, dan ini yang penting, gampang pegel, diri dulu capek, 3L, mudah lelah, letih, lesu. Ya, ini bukan ceramah ya, nggak habis-habis tadi. Saya belajar. Ya, saya akan cerita cepat dari banyak produk ya. Kalau legalitas, nggak usah khawatir. Saya itu dititeni Pak Agus, Rob, perjuangan kita supaya Elkur lahir 10 tahun. Luar biasa, Indonesia banget. Aduh, jadi Elkur ini Bu, perlu perjuangan. Hanya untuk izinnya aja 10 tahun. Saya kan bilang ke Pak Agus, ini Bima ini kok dermawan banget ya, nggak ada perusahaan lain kok. Join dikasih 200.000, 22 langsung 1.400.000. Ini gila. Kok dermawan banget? Jangan-jangan awal-awal tuh habis itu puput ya. Enggak, ternyata itu udah 10 tahun. Saya jadi percaya bahasanya sudah penuh perhitungan. Saya kembalikan ke Agus. Saya balik lagi, saya tanya, kalau dengan punya perusahaan apa maunya? Ya untung Pak, sama saya juga untung. Ya, jadi jawaban yang cesplong itu saya. Baik, produksinya tidak banyak Bu. Elko, Betani, Enter sama Bimaku yang kita Pak Pras, saya pernah kita Bimaku. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, asam aminonya itu 18, asam amino kita itu 20. Ibarat tasbih Bu ya, butir-butirannya itu adalah asam amino, tasbihnya itu protein. Ya, butiran tasbih itu adalah asam amino. Satu tasbih itu namanya protein. Protein itu tidak layak dipecah jadi energi, tidak. Mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan diet karbo. Diet karbo itu rendah karbohidrat, tinggi protein. Nanti orangnya jadi nggak normal. Kenapa? Protein itu kalau terlalu banyak juga tidak baik, kurang juga tidak baik. Meskipun di Indonesia itu kurang protein 60%. Ya, jadi protein itu zat pembangun. Kalau proteinnya kurang, sendi kita mudah bunyi. Ada nggak sendinya yang bunyi? Ada ya, kok banter ya? Berarti banyak. Retak-retak gedung-gedung. Jadi kan kalau kenalan Elkur, kok masih retak-retak gedung-gedung, maklum ya. Berarti mengkonsumsinya tidak rutin. Ya, nanti akan dikasih
tahu di mana solusinya oleh Pak Pras, mengkonsumsi rutin tetapi keluar uangnya sedikit aja. Banyak masuk ternyata malah. Ya, penasaran nggak ya? Mengkonsumsi rutin tapi keluarnya uang sedikit aja, nggak banyak-banyak. Justru susuknya banyak. Nanti Pak Pras itu yang punya solusi. Ya, jadi asam amino ini kita bersyukur punya 12. Saya kasih tahu ya. Apa hubungan asam amino dengan hipertensi? Saya yakin jadinya sebagian besar nggak tahu, makanya kita tahu. Apa hubungan asam amino dengan hipertensi? Gini, jadi asam amino itu kalau dia nggak ada di dalam dinding pembuluh darah itu ada endotel. Endotel itu disiapkan Allah mengeluarkan substansi namanya nitrik oksid NO. NO itu fungsinya adalah membuat pembuluh darah elastis dan mudah mengembang. Hipertensi itu ada 3 komponennya: air, pembuluh darah, pompa, yaitu jantung. Kalau jantungnya terlalu kuat, tensinya naik. Misalkan dengan delok tinju, ya itu delok tinju, ya. Bal-balan, pokoknya pas tegang, ya. Sinetron, hotdognya sinetron, terus gak perlu muatan, gak perlu apa, konsentrasi ya. Nah, itu waktu tegang, jantung akan terpacu dengan kuat, tekanan darah naik. 2, pembuluh darah. Nah, kalau air jelas, airnya kalau banyak melimpah naik dari kita, biarkan tidak banyak makan garam. Kalau makan garam itu selalu menarik air, jadi di dalam darah itu banyak air tensinya naik, ya. Oke, yang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini idealnya itu elastis dan mudah mengembang. Itu bisanya mengembang dengan nitrik oksid. Nah, nitrik oksid yang diproduksi oleh endotel itu tidak akan produksi kalau tidak ada asam amino. Itu. Jadi asam amino ini akan menjadikan sel endotel pembuluh darah itu memproduksi nitrik oksid dengan cukup sehingga pembuluh darah elastis dan bisa mengembang. Tekanan bisa turun. Kalau asam amino kurang, nitrik oksid kurang, pembuluh darah kaku mengecil dan sudah naik. Buat jadikan minum amlodipin 5 mg, 10 mg, 20 mg tidak turun-turun. Gitu. Jadi air ini bukan obat, bukan obat, tetapi dia memerantarai sel untuk bekerja sefisiologis mungkin, sehingga yang sebelumnya hipertensi jadi turun. Seolah obat, bukan obat. Dia itu bukan di hilirnya, bukan, dia itu di hulunya, dia itu di akarnya. Tepuk tangan dulu ya. Nanti nih kuliah 10 SKM itu. Ya baik. Nah, vitamin, Bu, saya mau ke vitamin D ya, vitamin D. Orang Indonesia ternyata defisit vitamin D, hampir semuanya. Saya bisa bertaruh di sini cek vitamin D kurang dari 50 semuanya. Ya, semuanya. Saya sudah pengalaman merawat pasien COVID beberapa 3 tahun. Saya tidak pulang dari rumah sakit 24 jam. Saya kan 3 tahun. Untungnya saya sudah punya 5 anak, jadi tidak pulang ke apa-apa. Nah, kenapa? Waktu itu tahun 2021 pemerintah mewajibkan semua pasien COVID kasih vitamin D. 1000 unit kurang, 10 unit dulu. Karena yang vitamin D-nya kurang itu rata-rata plek meninggal. Yang vitamin D cukup dia OTG aja, tidak ada gejala. Jadi vitamin D ini penting untuk kekuatan kita supaya tidak mudah sakit, terutama infeksi. Ya. Dan naik daerah Indonesia di negara yang panasnya kental-kental gini ini vitaminnya D-nya itu kurang dari 50. Yang aman 50 atas. Ya, normal 30 ke atas. Jadi saya kemarin punya teman dokternya dokter spesialis, tidak hanya spesialis, dokter spesialis patologi klinik, atau laboratorium. Cek dengan saya juga bisa rendah, 36, dan masih jantung normal. Dia berapa? 7. Jadi sangat mudah dipahami, dia mudah capek, mudah letih, mudah lesu, mudah gampang kena flu. Ya, flu itu sebulan bisa 2 kali, kemudian gula darahnya juga cenderung naik.
tensinya juga cenderung naik. Jadi vitamin D ini penting, bahkan orang-orang bilang vitamin D ini hormon. Nah, tetesan netes yang seperti tidak ada guna, tidak bermakna, itu vitamin D-nya luar biasa. Jadi ingin bersyukur ya, produk anak bangsa ini menyuguhkan sesuatu yang kita butuhkan. Kalau jangan sebelum minum vitamin D, mungkin produktivitasnya itu dihitung 50, dengan vitamin D 90, untung enggak ya? Sangat beruntung. Jadi menjadi orang yang lebih produktif. Ya. Yang lain nanti kita bahas kesempatan. Saya lanjut aja. Ini sudah ya. Dengan saya sampaikan tadi itu, dengan bisa menyimpulkan bahwasanya hasilnya kita semakin butuh. Loh, kalau saya memperbanyak sayur, buah, cukup enggak? Saya bilang cukup. Kenapa masih butuh L-Pur? Begini, saya jawab cerita. Saya punya perawat, dia agak gemuk. Di sini kan ada yang gemuk, jangan tersinggung ya. Saya punya ini perawat, saya. Dok, kenapa ya? Duit saya, kenapa? Pagi-pagi saja sudah membiasakan buah saja. Pagi itu saya sarapan. Terus kalau coba terkodok, apa? Ngode. Dia sudah makan buah, sudah disiplin. Temannya datang bawa ode. Enak semua sudah kuat, sini kuat. Ya mau enggak mau saya makan ode. Enggak sedangkan total gitu ya. Saya anget benar ya. Jadi, ibu-ibu, sedisiplin jenengan menciptakan kultur di rumah, mencukupkan sayur dan buah, dengan masih terpapar oleh lingkungan. Jadi lingkungan ini juga menjadikan secara sadar membangun kebiasaan makan kita. Saya ini Bu, kalau tidak kuat iman, rusak badan saya. Kenapa? Di kamar operasi itu setiap saat gorengan itu melimpah di meja. Gorengan melimpah. Kalau saya tidak bisa nahan, saya itu rusak badan saya. Ya, saya tidak bisa nahan, sehingga perut saya tidak pernah bangir perut saya Bu. Ya, saya tidak menyebut, saya tidak nyebut perutnya yang bangir ya. Jadi perut laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm. Pak Pras sudah nyebut cukur. Oh kecil ya, dikecilkan. Foto kau begitu juga kecil. Nah, ibu-ibu tidak boleh lebih dari 60 Bu, nanti pulang cukur ya. Jadi kalau ingin sehat, yaitu perutnya diantaranya 90 dan 2,5. Nah, jadi saya sampaikan, walaupun kita sudah mencukupkan sayur dan buah, backup L itu masih dihitungkan. Ya, walaupun mungkin diturunkan jadi 5 tetes kali konsumsi. Saya sendiri itu, saya tidak pernah lepas 10 tetes setiap kali. Itu pagi sore. Itu membuat kita lebih fit dan kita akhirnya lupa Pak. Saya sampai kapan pilek terakhir saya itu lupa. Kalau orang itu ditanya pilek terakhir itu masih ingat, dia itu masih sering pilek. Ya, kalau dengan pilek kok lupa terakhir kapan, itu baru hapus. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ceritakan ya. Kalau dengan saya vitamin D semua, lumet. Ini dulu. Di dunia ini ada namanya radikal bebas. Ini ada DNA ya, radikal bebas itu, Ibu, dia cenderung narik elektron, ya. Nah, begitu sel kena radikal bebas, sel itu jadi patologis karena elektronnya terganggu, ya, dan voltase terganggu. Nah, kalau saya pengalamannya seperti ini, sel DNA-nya jadi cacat. Kalau DNA cacat, DNA itu adalah blueprintnya pembelahan sel. Jadi sel kulit tidak jadi sel kulit, menjadilah sel tumor. Berbeda dengan induknya. Kalau DNA cacat, ya. Nah, gimana supaya radikal bebas ini bisa tereliminir? Itu harus didatangkan antioksidan. Antioksidan itu sebenarnya dari mana? Buah dan sayur. Sayangnya ibu sekarang itu tidak suka belanja harian, sukanya belanjanya mingguan. Belanja banyak sayur taruh di kulkas. Buah itu taruh di kulkas memang tidak basi, tidak layu, tetapi antioksidannya semakin terkikis.
Jadi jenengan seolah-olah mencukupkan untuk sayur tapi antioksidan kurang. Kalau antioksidan kurang, maka DNA ini potensial terganggu. Kalau DNA terganggu, Bu, banyak operasi itu kepala dua ada masa di payudaranya. Walaupun sudah FAM itu tumor jinak payudara. Jangan diremehkan. Kalau putri jenengan itu kena FAM di payudaranya, jangan diremehkan. Kenapa? Saya tanya konsultan kanker di Surabaya tentang kanker payudara. Dok, kenapa sih FAM itu kok jadi perhatian? Loh, jangan diremehkan. Orang-orang ini kena kanker ganas payudara, riwayatnya dulu tuh punya uji-uji di payudaranya masih muda. Jadi uji waktu muda yang ada FAM di waktu muda itu jangan diremehkan. Itu adalah cikal bakal, itu adalah info awal. Nanti tuanya itu jadi kanker payudara. Bagaimana kalau putih-putih kita itu sudah kena FAM? Cukupkan antioksidan. Saya tidak bilang cukupkan L-Kur ya, tapi jangan bilang cukupkan L-Kur itu jangan salah. Jadi antioksidan penting dan L-Kur adalah sumber antioksidan. Apa saja? Sumber asam amino, sumber vitamin, sumber antioksidan. Ya, oke. Ya. Nah, ini testimoni kelainan darah. Kelainan darah ini di dunia kedokteran paling musingkan. Dan sebenarnya teman-teman dari L-Kur sendiri kalau suruh cerita nggak bisa juga. Kenapa dikasih L-Kur tahu-tahu menjadi baik, padahal jawabannya tidak baik-baik? Kenapa? Nggak bisa jawabnya. Bisanya cerita testimoni. Percaya? Jadi kita ini menemukan sesuatu yang sifatnya itu di luar dugaan. Loh, kok bisa sembuh ya? Di luar dugaan. Loh, kok jadi banyak? Di luar dugaan. Loh, kemarin diabetes itu nggak turun-turun, kasih insulin, kasih itu kok baik ya? Di luar dugaan. Kita itu dikejutkan betul kayak itu. Jadi sangat terbuka lebar untuk riset bagaimana mekanisme L-Kur itu sehingga menjadikan proses patologi jadi baik. Dan banyak orang bilang L-Kur ini obat akhirnya karena kok menjadikan baik. Padahal mekanismenya itu bukan obat. Lebih dari itu menurut saya, membalikan fungsi sel sefisiologis mungkin. Jadi tidak hanya mengobati langsung dari hilirnya aja, tapi hulunya itu dirawat. Oke. Ini sebenarnya anak teman kita ada kena ini ya. Ini sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu ginjalnya itu mestinya nggak bisa diterobos oleh protein albumin. Jadi proteinnya hilang terus. Karena protein hilang, akhirnya badannya bengkak. Coba kasih L-Kur gitu kan? Tentang kasih L-Kur, kok jadi baik? Bengkaknya hilang. Sindrom nefrotiknya membaik. Kok bisa ya? Kenapa? Nggak bisa tidak. Tahunya adalah L-Kur membuat sindrom nefrotik jadi baik. Bagus ya. Sepertinya itu. Ya, ini sindrom nefrotik. Masih banyak bedanya. Ini banyak. Ini kulit ya. Jadi kasus kulit itu, ya, saya tidak nyebut nama ya. Kalau jenengan ingin awet muda, terus terang ada kaitannya dengan itu, ya, ada kaitannya dengan itu. Kalau ingin kulit sekenyal kulitnya Pak Pras, ya, selembut kulitnya Bu Aini, itu jawabannya datang dia. Ya, proses ceritanya panjang, tapi yang jelas menjadikan laju regenerasi itu tidak didahului degenerasi. Ya. Jadi gini Bu, sel-sel itu tadi saya ceritakan ada episodenya ganti yang baru. Pengganti barunya itu mutunya yang lebih rendah sama atau naik jarang, sama rata-rata bisa diarahkan, tapi turun paling banyak. Nah, kalau pengganti sel itu turun namanya degeneratif. Kalau penggantinya itu sama atau enggak namanya regenerasi. Nah, di jembatan ini difasilitasi oleh terpenuhinya asam amino, vitamin, antioksidan. Itu ada di L-Kur. Itu cerita singkatnya. Jadi kenapa kulit kita awet muda? Karena L-Kur itu ceritanya di situ. Karena laju regenerasinya
melebihi laju degenerasinya. Orang itu kalau tidurnya cuma sedikit-sedikit, nanti lama-lama degenerasinya meningkat. Jadi orang itu mudah cepat tua kalau dia tidurnya sedikit. Nah kalau sesekali orang tidur tidak apa-apa. Ya. Kedua, kalau itu orang itu olahraganya kurang, ini ada penelitiannya. Degenerasinya kurang, degenerasinya naik. Orang itu kurang protein juga sama. Orang itu kurang konsumsi antioksidan juga sama. Ya, lanjut. Ya, jadi gini, jantung bocor itu saya punya pengalaman di anak saya. Tapi gini ya, saudara, ada penyakit jantung yang kalau yang bocor itu bisa auto recovery. Tapi auto recovery itu kayak gagal, menutup itu. Nah, faktor penyebab gagal itu banyak. Tapi yang mendukung saya jadi menutup itu diantaranya adalah terpenuhinya mikronutrisi yang gambarnya adalah N2. Jadi ini adalah kasusnya. Ini bisa menutup sehingga bisa secerah ini, luar biasa. Ya. Jadi kalau ada bayi kongenital, kasih aja algoritma. Karena boleh jadi proses penutupannya itu akan lebih terfasilitasi dengan konsumsi algoritma. Ya, ini kasus infeksi sebenarnya ya, infeksi. Jadi mekanisme LPG infeksi itu lebih ke arah daya tubuhnya. Dua, sebenarnya bisa lihat tubuh kita itu punya mekanisme melawan kuman. Tubuh kita itu punya mekanisme melawan kuman. Tetapi kemampuan itu masing-masing orang beda. Dan di antara kemampuan itu, ya penyebabnya adalah terpenuhnya mikronutrien. Jadi dunia nutrisi sekarang banyak difokusi oleh kedokteran karena ternyata dunia nutrisi itu ada yang bisa ditinggalkan. Kita terlalu ke bisnis obat, akhirnya justru menurun status kesehatan. Ya ini diantaranya. Kenapa kista bisa kecil ya tanpa operasi? Sama bu, kista itu tumor. Kenapa terjadi tumor? DNA-nya cacat. Kenapa DNA cacat? Karena pengaruh radikal bebasnya itu masuk ke inti sel. Kenapa radikal bebas itu bisa leluasa? Antioksidannya kurang. Supaya radikal bebas tidak leluasa, antioksidan ditambahi. Dengan apa? Buah dan sayur. Kenapa elgur itu ada hubungannya? Karena elgur itu kumpulan dari 65 buah, sayur dan rempah. Tepuk tangan untuk elgur ya. Dan gampang loh bu, nggak gampang. Topo brotonya 9 bulan gitu mas ya. Nah, jadi buah sayur itu topo broto 9 bulan baru diperas jadi 10 cc itu produk emas. Aslinya itu mahal menurut saya, aslinya mahal. Karena bima ini dermawan banget, 150 sudah dilepas. Loh, masa 50 ya? Bulan ini jadinya kalau join 3 juta itu dapat berapa? 20 ya? 150 kan? Murah banget. Waktunya tinggal 6 hari ya. Ya, nanti Pak. Oke, ini lagi-lagi ini tumor. Tumor itu masih ganas kalau lihat anatomi begini. Dan bisa membaik dengan atur. Luar biasa, ini tepuk tangan betul. Nggak usah kaget. Aslinya dikeluarkan dengan antioksidan. Aslinya itu dikeluarkan dengan antioksidan. Dan aslinya kita itu kalau kena tumor, kena kanker itu aslinya kita kurang antioksidan. Dan kalau surveinya Kemenkes, orang Indonesia 96% kurang buah dan sayur. Kenapa? Kultur itu sudah baik di sini. Kultur jelas. Junk food, fast food, ultra processed food, udah kemasan. Lihat anak-anak itu lebih suka mana? Pasangan ibunya atau beli di luar? Kemasan. Indomaret ya. Mungkin hatikan ya. Oke. Nah, ini ada videonya sebenarnya ini. Ada videonya ini. Jadi ini real betul. Saya pernah lihat videonya ini dan saya salut. Ada orang bisa telaten, mencobanya itu Telaten dari case per case itu ya. Ya, seheboh ini bisa membayar itu sudah lama dia, sudah lama. Lebih-lebih kalau dia pakai kaos kaki begitu lepas gini lagi. Nah, ini luka diabetes.
di rumah sakit banyak amputasi, banyak tobat saya itu pernah di rumah sakit sama saya bilang, ini rumah sakit spesialis ngersiin luka aja, ya baru luka itu dia jual 2-3 ya luar biasa. Jadi ini nggak punya tetangga, saudara, lukanya sembuh-sembuh, diobati sembuh-sembuh, itu jangan lupa nutrisinya, dan nutrisi bisa dibantu dengan yang itu, gitu ya. Sekarang dengan punya pusoko lebih tinggi daripada kelompok ini saya ya, daripada kelompok sosial ya. Ya, ini adalah air itu. Baik, ini cerita yang lain ya, yang lain. Ada orang jadi kusta ya. Oh dia, oh iya, memborong 5 penyakit ya, penyakit. Ya, kalau tentang kusta, saya kembali ya. Kusta itu juga infeksi yang membuat gangguan di sirkulasi sehingga ada ujung-ujung daripada organ itu tidak mendapatkan darah yang cukup. Akhirnya terjadi apa ya, mutilasi. Jadi semakin lama semakin pendek itu organnya itu lepas. Nah, saya sangat salut ya. L ini bisa membantu orang yang dengan separah itu. Kesimpulan gitu. L ini bukan obat ya, tetapi bisa diterapkan untuk semua kasus. Karena tadi saya bilang hulunya dirampok, tidak hanya di simptomatik, tidak hanya simptomatik, tapi semuanya dirampok di hulunya ya. Baik, saya kira itu tentang itu ya. Ini penghargaan yang diterima oleh Bima. Apresiasi tepuk tangan untuk Bima ya. Terima kasih.